Selamat berjumpa kembali dengan Puskesmas Karangan. Ini bersama dokter siapa? Dokter Bayu. Dokter Bayu, dokter muda dokter ya. Ini kita akan memberi penjelasan tentang batuk dan pilek ya. Monggo dijelaskan dokter, batuk dan pilek itu. Ya, jadi kan ini lagi sedang marak-maraknya ya, banyak juga musim hujan, banyak musim juga gitu kan ya. Jadi mungkin banyak juga kejadian batuk pilek lah. Batuk pilek itu apa sih ya? Batuk pilek seperti kita tahu itu merupakan sebuah penyakit di mana dengan gejalanya itu adalah batuk dan juga pilek, atau biasanya kalau orang Jawa bilangnya umbelan gitu kan. Nah, jadi batuk pilek ini banyak penyebabnya. Bisa juga karena daya tahan tubuh yang menurun, bisa juga karena disebabkan mungkin dari reaksi tubuh terhadap lingkungan sekitar. Nah, mungkin dengan sekarang ini kan lebih banyak kayak pergantian musim, kadang hujan, kadang panas. Nah, mungkin tubuh itu juga bingung gitu. Nah, gimana nih menyesuaikan dengan keadaan? Makanya mungkin dapat terjadi yang namanya batuk dan pilek itu tadi. Batuk dan pilek. Jadi gimana dokter kalau di rumah ini ada saudara atau anak ini yang lagi batuk pilek ya. Penanganan pertama sebelum ada obatnya dokter. Oke, jadi kalau untuk batuk dan pilek apalagi di rumah, mungkin anak-anak juga lagi banyak ini ya Mas ya. Iya. Jadi mungkin kalau di rumah bisa dengan dibersihkan dulu rumah-rumahnya, mungkin nanti ada anaknya alergi debu atau jadi bisa juga ya yang disebabkan pencetusnya alergi debu. Oke, benar lah. Bisa juga nanti untuk istirahat yang cukup, terus minum air putihnya itu diperbanyak, jangan minum yang manis-manis seperti itu, nanti malah takutnya kalau manis-manis itu malah jadi batuknya malah ngikli, menyebabkan radang tenggorokan juga dokter ya. Benar. Jadi biasanya awal mulanya sebelum terjadinya batuk dan pilek itu kalau pada anak atau orang dewasa nyeri leher dokter atau nyeri telan, itu penyebabnya ya? Iya, bisa juga dari nyeri telan, itu juga bisa menjadi penyebabnya, salah satu tanda awalnya Mas. Iya benar. Tanda awalnya. Jadi setelah itu kita bisa lakukan terapi apa dokter? Mungkin terapi hangat. Benar, bisa terapi hangat, konsumsi seperti makanan-makanan yang hangat. Terus kalau ada nyeri telan tadi, bisa juga untuk makanan-makanan yang sedikit lunak gitu. Jangan yang kayak goreng-gorengan, yang kasar-kasar. Nah, nanti malah merangsang dari tenggorokannya itu nanti malah gatel, malah batuknya lebih parah gitu. Gitu. Ya. Kalau untuk penanganan pertama, kalau obat dokter di rumah itu disediakan apa dokter ya? Mungkin minum paracetamol. Kalau obat, nah untuk paracetamol ini kalau mungkin memang ada panasnya bisa diberikan paracetamol, atau juga nanti kalau ada nyeri-nyeri bisa juga diberikan paracetamol. Nah, kalau mungkin nanti untuk ada batuknya, sudah ada batuknya, misalnya batuknya kering atau ada dahaknya, nah bisa diberikan untuk obat-obatan, obat-obat batuk seperti itu ya. Ada yang obat batuk kering dan obat batuk yang dahak untuk kalau dia batuknya berdahak. Gitu. Jadi ada dibedakan jadi dua jenis dokter ya, batuk berdahak dan batuk kering. Betul. Gitu. Jadi yang membedakan apa dokter? Atau ada sekretnya atau ada? Ya benar Mas. Jadi kalau untuk yang batuk kering biasanya itu cuma ya batuk ngikli aja tanpa ada dahak atau liak yang keluar biasanya. Gitu, ada dahaknya dokter. Iya benar. Kalau yang untuk batuk berdahak ya seperti yang kita ketahui, batuk disertai adanya keluar dahak atau liak tadi. Nah, untuk dahak liaknya ini bisa bermacam-macam warnanya, bisa yang bening, bisa juga sampai kental seperti itu. Oh ya, jadi kalau untuk penata laksanaan pertama harus minum obat dan kondisikan tubuh selalu hangat, minum air hangat, istirahat yang cukup. Ya. Tipsnya dokter untuk menolak batuk dan pilek dengan cuaca yang sekarang sering hujan gimana dokter? Kalau tipsnya mungkin lebih sering menjaga kesehatan ya, terutama kalau mungkin hujan keluar mungkin alergi kalau kena hujan sedikit itu nanti sakit atau gimana ya, usahakan kalau keluar pakai jas hujan, kemudian misal keluar dingin pakai jaket seperti itu, kemudian dijaga asupan makannya, dipenuhi 4 sehat 5 sempurnanya, banyakkan buah dan sayur juga, karena buah dan sayur itu kan banyak vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral, serat juga itu dapat membantu tubuh juga. Nanti kalau ada misalnya penyakit-penyakit yang seharusnya bisa diperangi oleh tubuh itu jadinya bisa benar-benar diperangi seperti itu. Jadi intinya kembali ke imun yang lebih kuat dokter ya. Oke, kalau untuk pilek dokter, flu dan pilek kita apa sama dokter ya? Ya, kalau untuk flu dan pilek biasanya kalau pilek ini kan cuma disertai adanya umbelan atau ingus tadi ya yang keluar dari Nah, kalau flu ini biasanya sama disertai juga dengan adanya bersin-bersin lah. Bersin-bersin ini tuh yang kalau sekarang itu harusnya pakai masker supaya tidak menulari ke orang lain juga. Karena kan kita ketahui kalau kita bersin itu partikelnya itu kan keluar semua. Takutnya nanti kalau banyak orang malah menyebarkan sakitnya itu tadi. Oke, jadi yang lebih sering sakit batuk dan pilek itu biasanya pada anak dokter ya? Iya benar.
Kenapa dokter kok bisa begitu ya? Ya karena kita ketahui sendiri pada anak-anak kan untuk sistem imunnya atau kekebalan tubuhnya itu masih menyesuaikan dengan. Jadi masih belum sempurna. Masih belum sempurna, masih menyesuaikan dengan lingkungannya, kemudian dengan banyaknya paparan-paparan di luar itu masih menyesuaikan lah. Makanya kenapa kok anak-anak pada saat misalnya peralihan musim seperti ini itu lebih rentan terkena penyakit seperti itu tadi, misalnya flu dan batuk. Jadi kasihan sekali dokter kalau pada anak itu kalau pertama kan hidungnya biasanya tersumbat satu, akhirnya miring kanan, miring kiri. Susah tidur juga nanti jadinya kan. Bisa dikasih minyak-minyak dokter, mungkin minyak kayu putih dan sebagainya untuk pelega ya. Kalau minyak kayu putih atau dan sebagainya mungkin ada juga yang seperti alat dimasukkan ke hidung untuk melegakan, itu juga bisa menjadi salah satu terapi yang pertama dilakukan ya, supaya nanti dari anak juga merasa nyaman, jadi bisa istirahat dengan lebih baik, supaya kalau istirahatnya cukup nanti sistem imun dari tubuhnya sendiri itu dapat mengatasi penyakit itu tadi. Jadi kalau musim dingin, musim pancaroba, sering hujan gini, anaknya tidak boleh terlalu banyak main, diperbanyak istirahat dokter ya, biar sistem imunnya maksimal. Mungkin ada tambahan lagi dokter untuk batuk dan pilek? Untuk tambahan mungkin itu saja tadi ya. Boleh dokter meresepkan obat dan sebagainya. Apa perlu mengonsumsi antibiotik dokter untuk batuk dan pilek? Untuk batuk dan pilek sebenarnya ini tidak disarankan ya, untuk dan juga tidak perlu. Ada kondisi-kondisi tertentu yang memang batuk dan pilek ini membutuhkan antibiotik. Tapi secara umum untuk penggunaan antibiotik ini tidak dilakukan kalau untuk batuk dan pilek. Karena untuk batuk dan pilek ini biasanya adalah penyakit yang sembuh sendiri. Biasanya nanti dengan sistem imun kita yang kuat, kemudian kita banyak istirahat, banyak makanan yang bergizi, itu bisa sembuh sendiri. Jadi tidak perlu untuk antibiotik. Oh gitu dokter ya. Jadi makan yang banyak saja, tinggi nutrisi, minum yang banyak, istirahat yang cukup, sembuh sendiri dokter ya. Dengan kalau terjadi panas minum paracetamol nanti dokter ya. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih. Nanti bisa dikunjungi di channel YouTube Puskesmas Karangan. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya, komen-komen di bawah, kita swantui saja dokter ya, nanti kita balas komen-komennya. Oke, ini oke.